Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White, 3 November 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana mendengarkan nasihat firman-Mu. Kiranya Roh-Mu ya Yesus menguasai hati dan pikiran kami, agar pekabaran ini mengubahkan kami. Dan beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak Allah yang tunggal, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Noni Kaumpungan. Silakan Ibu Noni. Selamat pagi, renungan pagi. Hari ini berjudul Iblis Dikeluarkan. Ayat inti kita terdapat dalam Wahyu 12 ayat 9. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi, bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Semua penghuni surga dipanggil untuk tampil di hadapan Bapa, agar setiap kasus ditentukan. Iblis tanpa malu-malu memberitahukan ketidakpuasannya bahwa Kristus lebih baik daripada dia. Dia berdiri dengan bangga dan mendesak bahwa dia harus setara dengan Tuhan dan harus dibawa ke konferensi dengan Bapa dan memahami tujuannya. Allah memberitahukan kepada iblis bahwa hanya kepada putranya sendiri dia akan menyatakan tujuan-tujuan rahasianya. Dan dia mengharuskan semua keluarga di surga, bahkan iblis, untuk menyerahkan kepadanya ketaatan yang implisit dan tidak dipertanyakan. Tetapi bahwa dia, iblis, telah membuktikan bahwa dirinya tidak layak berada di surga. Kemudian iblis dengan penuh semangat menunjuk simpatisannya, yang terdiri hampir setengah dari semua malaikat, dan berseru, "Ini bersamaku. Maukah engkau mengusir ini juga dan membuat kehampaan di surga?" Dia kemudian menyatakan bahwa dia siap untuk melawan otoritas Kristus dan untuk mempertahankan tempatnya di surga dengan paksaan kekuatan melawan kekuatan. Malaikat-malaikat yang baik menangis mendengar kata-kata iblis dan keangkuhannya yang luar biasa. Allah menyatakan bahwa pemberontak tidak lagi tinggal di surga. Keadaan mereka yang tinggi dan bahagia telah diselenggarakan atas ketaatan pada hukum yang telah Allah berikan untuk mengatur tatanan kecerdasan yang tinggi. Tetapi tidak ada ketentuan yang dibuat untuk menyelamatkan mereka yang berusaha melanggar hukumnya. Iblis menjadi berani dalam pemberontakannya dan menyatakan cemoohnya terhadap hukum pencipta. Iblis ini tidak tahan. Dia menuntut bahwa malaikat tidak membutuhkan hukum, tetapi harus dibiarkan bebas untuk mengikuti kehendak mereka sendiri, yang akan membimbing mereka dengan benar. Hukum itu adalah pembatasan kebebasan mereka, dan bahwa untuk menghapuskan hukum adalah salah satu objek hebat dari kedudukannya seperti yang telah dilakukannya. Dia berpikir bahwa kondisi para malaikat perlu ditingkatkan. Tidak demikian pikiran Tuhan yang telah membuat hukum dan mengagungkannya sama dengan dirinya. Kebahagiaan seluruh malaikat terdiri dari ketaatan sempurna mereka terhadap hukum. Semua memiliki pekerjaan khusus yang ditugaskan kepada mereka. Dan sampai iblis memberontak, telah ada keteraturan sempurna dan tindakan harmonis di surga. Bapa berkonsultasi dengan Yesus dalam hal sekaligus melaksanakan tujuan mereka untuk membuat manusia menghuni bumi. Dia akan menempatkan mereka dalam masa percobaan untuk menguji kesetiaan mereka sebelum mereka dapat dijadikan aman sampai kekekalan. The Spirit of Prophecy jilid 1 halaman 22-23. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Ibu Noni. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan.
Renungan hari ini dikutip dari buku The Spirit of Prophecy, Jilid 1, Bab 1, yang berjudul Kejatuhan Setan. Pada pembukaan bab 1, Nyonya White menuliskan paragraf berikut ini. The Spirit of Prophecy, Jilid 1, Bab 1, halaman 17, paragraf 2, yang menjelaskan, Sang Pencipta Agung mengumpulkan penghuni surgawi bahwa Ia akan berada di hadapan semua malaikat memberikan penghormatan khusus kepada anaknya. Sang anak duduk di atas tahta bersama Bapa, dan kumpulan malaikat kudus surgawi berkumpul di sekitar mereka. Bapa kemudian menyatakan bahwa ditahbiskan oleh dirinya sendiri, Kristus harus setara dengan dirinya sendiri, sehingga dimanapun kehadiran anaknya itu adalah kehadirannya sendiri. Firman-Nya harus dipatuhi dengan kerelaan sebagaimana firman dari Bapa. Dia telah memakaikan anaknya dengan otoritas untuk memerintah penghuni surgawi, terutama putranya yang bekerja dalam persatuan dengan dirinya sendiri dalam mengantisipasi penciptaan bumi dan setiap makhluk hidup yang seharusnya ada di atas bumi. Putranya akan melaksanakan kehendak dan tujuannya, tetapi tidak akan melakukan apapun dari dirinya sendiri. Kehendak Bapa akan terpenuhi di dalam dirinya. Saudaraku dalam Tuhan, sungguh amat jelas bahwa hanya dua oknum ilahi yang ada di sorga, Bapa dan anaknya. Bahkan Bapa urapi anaknya agar di mana saja anak berada itu sama dengan kehadiran Bapa, dan apa yang anak firmankan itu sama dengan firman Bapanya. Dan perhatikan yang warna merah. Bapa menyatakan bahwa dia dan anaknya bersatu dalam penciptaan bumi dan isinya. Apakah ada Trinitas? Sama sekali tidak ada. Hanya Bapa dan anaknya. Semakin jelas bahwa yang menciptakan alam semesta dan kita manusia hanya dua, yaitu Bapa dan anaknya. Kembali, penting sekali memahami kebenaran hubungan Bapa dan anaknya ini, agar mengerti kenapa setan jatuh. Renungan hari ini menyatakan bahwa setan tidak malu-malu menyatakan ketidakpuasannya bahwa Yesus lebih daripada dia. Setan mau dia harus setara dengan Allah dan ikut dalam musyawarah Bapa. Tetapi apa tanggapan Allah Bapa kepada setan? Pulang ke rumah halaman 327 paragraf 1. Allah memberitahukan kepada iblis bahwa hanya kepada putranya sendiri dia akan menyatakan tujuan-tujuan rahasianya, dan dia mengharuskan semua keluarga di sorga, bahkan iblis, untuk menyerahkan kepadanya ketaatan yang implisit dan tidak dipertanyakan. Saudaraku dalam Tuhan, Allah Bapa memberitahukan tujuan rahasianya hanya kepada anaknya sendiri. Tidak ada yang lain. Jika benar ada Trinitas, kenapa tidak disebutkan adanya oknum ketiga dan kenapa tidak diberitahukan kepada dia juga? Apalagi katanya oknum tersebut setara dan sama-sama kekal. Tidak adil tentunya jika Allah Bapa hanya memberitahukan kepada anaknya dan tidak kepada Allah Roh. Renungkan saudaraku sekalian, Nyonya White sama sekali tidak mengajarkan Trinitas, sebab di sorga hanya dua oknum ilahi, Bapa dan anaknya, tidak ada yang lain. Itu sebabnya Lucifer hanya iri dan cemburu kepada Yesus, sebab hanya Yesus yang menerima kuasa dari Bapanya. Lucifer tidak terima kalau Yesus lebih hebat dari dia. Dia juga mau hebat sama seperti Yesus. Mungkin ada kaum Trinitas yang coba sanggah bahwa buku ini ditulis tahun 1870, di mana memang Nyonya White adalah non-Trinitas. Tetapi setelah tahun 1898, Nyonya White berubah jadi Trinitas, kata mereka, oleh karena buku Kerinduan Segala Zaman. Nah, jika benar demikian, coba perhatikan kutipan berikut ini dari The Story of Redemption, halaman 18, paragraf 1, yang berkata, Allah memberitahukan kepada iblis bahwa hanya kepada putranya sendiri
Dia akan menyatakan tujuan-tujuan rahasianya, dan dia mengharuskan semua keluarga di sorga, bahkan iblis, untuk menyerahkan kepadanya ketaatan yang implisit dan tidak dipertanyakan. Buku ini, The Story of Redemption, diterbitkan Gereja Advent tahun 1947, jauh sesudah Nyonya White meninggal. Nah, tulisan ini diambil dari buku Spirit of Prophecy yang sama dan tidak ada perubahan dalam kalimat. Jika memang Nyonya White sudah berubah, kenapa tulisan-tulisannya sebelum tahun 1898 masih digunakan dan bahkan dicetak kembali dalam bentuk renungan bagi jemaat? Sayangnya buku Spirit of Prophecy belum ada terjemahannya. Jadi banyak umat yang tidak tahu isinya dan bahkan yang punya bukunya juga belum tentu sudah membacanya. Himbauan kami, baca Spirit of Prophecy volume 1 ini bab 1 tentang kejatuhan setan. Dan bagi yang punya akses internet bisa baca di website egwritings.org. Jelas bahwa dalam bab 1 tersebut, Lucifer iri dan cemburu kepada Yesus saja, tidak ada yang lain. Penting sekali untuk kita memahami kebenaran tentang Allah Bapa dan Anaknya. Itu sebabnya Nyonya White ulang-ulang dalam tulisannya. Dan Lucifer iri kepada kebenaran ini. Dia ingin menjadi oknum yang ketiga, setara dengan Bapa dan Anaknya. Lucifer tidak berhasil di sorga, dan karena dia berusaha melawan dan memberontak, dia dan pasukannya akhirnya dikeluarkan dari sorga. Meski di sorga dia tidak berhasil menyamakan diri dengan Bapa dan Anaknya, setan berhasil menyamakan diri di dunia ini. Tidak peduli sebutannya atau gelarnya, setan tidak masalah. Yang penting dia menerima penyembahan yang dia tidak bisa dapatkan di sorga, namun dia bisa dapatkan di dunia ini. Perhatikan upaya setan sewaktu memberontak di sorga. Spirit of Prophecy volume 1 halaman 18 paragraf 2 melanjutkan. Dia menyatakan kepada mereka bahwa dia telah memanggil mereka bersama untuk meyakinkan mereka bahwa dia tidak akan lagi tunduk pada pelanggaran terhadap hak-haknya dan hak mereka, bahwa dia tidak akan pernah lagi sujud kepada Kristus, bahwa dia akan mengambil kehormatan ke atas dirinya sendiri yang seharusnya diberikan kepadanya, dan akan menjadi komandan dari semua yang akan tunduk untuk mengikutinya dan mematuhi suaranya. Bisa lihat, setan hanya iri dan cemburu kepada Yesus. Tidak ada catatan setan iri dan cemburu kepada Allah Roh. Sebab tidak ada catatan bahwa Allah Bapa memberikan kuasa kepada Allah Roh. Allah Bapa hanya memberikan kuasa kepada Anaknya. Sebab hanya dua oknum ilahi di sorga. Setan tidak mau sujud sembah Yesus. Dia mau setara dengan Yesus dan mau menerima penghormatan yang menurut dia seharusnya diberikan kepadanya. Perhatikan, dia mau menjadi pemimpin dari mereka yang tunduk ikut dia dan patuh kepada suaranya. Hati-hati saudaraku dalam Tuhan. Adakah kita tahu membedakan suara Yesus dan suara setan? Ingat, setan ingin disamakan dan ingin disembah. Tentunya dia tidak akan membuat yang sepenuhnya berlawanan dan berbeda. Sebab akan jelas nantinya dan orang tidak mau ikut suaranya dan patuh kepada perintahnya. Itu sebabnya penting sekali mempelajari kebenaran tentang Bapa dan Anaknya agar kita bisa mengerti dan mengetahui tipuan-tipuan setan. Para malaikat yang setia kepada Allah coba yakinkan Lucifer. Apa yang mereka jelaskan dalam mencoba meyakinkan Lucifer ini? Perhatikan penjelasan lanjutan dalam The Spirit of Prophecy volume 1 halaman 19 paragraf 1 yang berbunyi, mereka dengan jelas menyatakan bahwa Yesus adalah Putra Allah, ada bersamanya sebelum para malaikat diciptakan, dan bahwa dia selalu berdiri di sisi kanan Allah. Dan otoritas lembut dan pengasihnya belum pernah dipertanyakan,
dan bahwa Dia tidak memberikan perintah apapun kecuali kegembiraan yang dieksekusi oleh bala tentara surgawi. Mereka mendesak bahwa Kristus menerima penghormatan khusus dari Bapa di hadapan para malaikat, tidak mengurangi kehormatan yang telah Dia terima sebelumnya. Para malaikat yang setia menjelaskan bahwa Lusifer dan Yesus itu beda. Bedanya adalah Yesus itu anaknya Bapa, sudah ada lebih dahulu sebelum semua malaikat diciptakan. Sadarkah saudara bahwa isu pertentangan besar itu adalah tentang anak Allah? Dan itu masih berlangsung sampai sekarang, bahkan di dunia ini. Banyak ajaran di dunia ini yang menyatakan bahwa Yesus itu bukan anak Allah yang sesungguhnya, hanya metafora. Melalui pekabaran hari ini, kita sudah bisa lihat dari mana ajaran itu berasal. Malaikat yang setia coba jelaskan ke setan bahwa sudahlah, wajar Yesus menerima kuasa dan penghormatan lebih dari kita, karena Dia anaknya Bapa. Dan perhatikan malaikat yang setia mendesak setan untuk bertobat dengan menyatakan bahwa kalaupun Yesus terima kehormatan dan kuasa, tetapi itu tidak mengurangi apa yang Lusifer sudah terima sebelumnya. Jadi, kenapa khawatir? Dalam upaya ini para malaikat sampai menangis. Apakah setan tergugah? Tidak. Spirit of Prophecy volume 1 halaman 20 paragraf 1 menyatakan, setan menolak untuk mendengarkan, dan kemudian dia berbalik dari para malaikat yang setia dan sejati, mencela mereka sebagai budak. Artinya, setan tidak mau akui bahwa memang Yesus lebih dari dia, sebab Yesus adalah anaknya Allah Bapa itu sendiri. Tentunya berbeda dengan ciptaan, seperti dirinya sendiri. Tapi setan tidak mau terima penjelasan itu. Dia tolak. Apakah roh yang sama masih ada di dunia ini? Banyak. Banyak yang menolak Yesus adalah anak Allah yang sesungguhnya, dengan mengajarkan sesuatu yang sepertinya hebat, seperti bahwa Yesus itu muncul bersama-sama dengan Bapa, Yesus itu sama-sama kekal, setara, dan sebagainya. Padahal itu sebenarnya menyangkal akan kebenaran sejati bahwa Yesus adalah anak yang diperanakkan Bapa. Itu sebabnya Bapa urapi dan karuniakan kuasanya. Jika muncul sama-sama dan setara, untuk apa Yesus diurapi dan diberikan kuasa lagi oleh Bapanya? Renungkan saudaraku dalam Tuhan dan silahkan baca buku ini selengkapnya. Apa yang terjadi kemudian? The Spirit of Prophecy volume 1 halaman 21 paragraf 1. Para malaikat yang setia dengan cepat bergegas menemui Putra Allah dan memberitahukan kepada Dia apa yang terjadi di antara para malaikat. Mereka menemukan Bapa sedang rapat dengan Putra terkasihnya untuk menentukan cara yang dengannya demi kebaikan terbaik para malaikat yang setia, otoritas yang dipangku setan dapat diturunkan selamanya. Kepada siapa para malaikat melaporkan kondisi pergolakan itu? Kepada Yesus anak Allah. Lalu siapa yang sedang rapat oleh karena pemberontakan setan itu? Malaikat menemukan bahwa Bapa dan anaknya sedang rapat untuk membahas kasus setan tersebut. Berulang-ulang yang dinyatakan roh nubuat adalah Bapa dan anaknya. Tidak ada yang lain. Sebab memang di sorga tidak ada Trinitas. Trinitas hanya ada di dunia ini dan banyak yang terjerumus. Bahkan pada bagian akhir renungan hari ini dituliskan, Bapa berkonsultasi dengan Yesus. Tidak ada catatan yang menyatakan Bapa berkonsultasi dengan Allah Roh. Tidak ada. Tetapi dengan Yesus ada, karena memang hanya Yesus satu-satunya pribadi yang dapat masuk ke dalam musyawarah Allah. Tidak ada yang lain. Nah, mungkin ada yang pernah menerima atau mendengar kutipan roh nubuat yang menyatakan tentang 3 makhluk ilahi di sorga dan tentang penyembahan kepada 3 makhluk di sorga. Silahkan ikuti penjelasan roh nubuat dalam presentasi berikut ini. Yang pertama, tanggapan ketiga Seminar Trinitas Dr. Yopi Rononuwu. Kemudian,
penjelasan tentang evangelism 614-615. Semuanya dapat dilihat dalam channel YouTube Yohanes 173. Linknya kami akan cantumkan di bagian komen. Dan saudara bisa lihat bukti penjelasan roh nubuat serta pengakuan dari Dewan Pengurus Tulisan Nyonya White tentang hal tersebut. Karenanya, ingat baik-baik kutipan berikut ini yang tertulis dalam The Spirit of Prophecy jilid 1 bab 1 halaman 17 paragraf 2. Setan iri dan cemburu kepada Yesus gara-gara ini. Baca kembali kutipan ini dan renungkan saudaraku dalam Tuhan. Ingat baik-baik, gara-gara ini setan memberontak di sorga kepada Bapa, oleh karena Bapa mengaruniakan kuasa kepada anaknya. Setan cemburu dan iri kepada anak Allah. Tidak ada yang lain. Dan karena pemberontakannya ini, dia dilemparkan keluar dan sekarang ada di dunia ini. Karenanya, jadikan anak Allah pelindung, penolong, penghibur, dan pengantara kita, agar kita menang, sebab Yesus sudah kalahkan setan baik di sorga maupun di dunia ini. Jangan takut. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran ini, khususnya tentang Bapa dan anaknya. Kami banyak mengerti rahasia-rahasia yang belum terungkap selama ini. Dan biarlah ini menjadikan kami lebih setia dan menyembah yang benar, yaitu Bapa dan anaknya, tidak ada yang lain. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.